Perkenalkan, nama saya Siti Murtia Popoba. Saya Jian Sandala. Saya Rahmawati Ali. Kami mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Manado ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen. Baiklah, kami akan membawakan materi yang berjudul Sistem Pengendalian Internal yang akan dibawakan oleh Rahmawati Ali. Sistem pengendalian intern menurut Romey dan Steinberg 2009 mengatakan bahwa pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, dan mendorong memperbaiki efisiensi jalannya organisasi serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Prinsip dasar sistem pengendalian internal. Yang pertama, sistem pengendalian internal merupakan pertanggungjawaban manajemen. Yang kedua, sistem pengendalian internal seharusnya bersifat generik, mendasar dan dapat diterapkan pada tiap perusahaan pada umumnya, atau tidak boleh jika hanya berlaku untuk suatu perusahaan tertentu saja, melainkan harus ada hal-hal yang bersifat dasar yang berlaku umum. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Yang keempat, mendorong pelaksanaan kebijaksanaan dan peraturan atau hukum yang ada. Tujuan sistem pengendalian internal yang pertama, pencatatan pengelolaan data dan penyajian informasi yang dapat dipercaya. Yang kedua, mengamankan aktiva perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, sifat sistem pengendalian internal adalah reasonable assurance. Artinya, tingkat rancangan yang telah didesain adalah yang paling optimal. Sistem pengendalian yang baik adalah bukannya yang paling maksimal, melainkan yang mampu memberikan keyakinan yang memadai untuk mendorong tercapainya tujuan perusahaan. Yang keempat, sistem pengendalian internal memiliki beberapa keterbatasan. Sebaik-baiknya kontrol, tetapi kalau karyawannya melaksanakannya tidak cakap atau kolusi, maka tujuan pengendalian itu mungkin tidak tercapai. Sistem pengendalian internal terhadap penerimaan kas yang baik. Yang pertama, adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang menerima kas dengan yang melakukan pencatatan, memberikan otoritas atas penerimaan kas. Yang kedua, pegawai yang membuat rekonsiliasi bank harus lain dari pegawai yang mengerjakan buku bank. Rekonsiliasi bank dibuat setiap bulan dan harus direview oleh kepala bagian akuntansi. Yang ketiga, penerimaan kas dalam bentuk apapun harus disetor ke bank dalam jumlah seutuhnya, paling lambat keesokannya. Yang keempat, uang kas harus disimpan di tempat yang aman. Yang keempat, karyawan yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawab yang dipikulnya. Yang kelima, uang kas harus dikelola dengan baik, dalam arti yang jangan dibiarkan menganggur atau terlalu banyak disimpan di rekening giro karena tidak memberikan hasil yang optimal. Yang keenam, digunakan formulir selalu dan terus-menerus dievaluasi, diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan teknologi. Sistem pengendalian intern terhadap pengeluaran kas yang baik. Menurut Mulyadi, berikut ciri-ciri pengendalian yang baik atas transaksi pengeluaran kas, yaitu 1. Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 2. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pihak berwenang. 3. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran lurus didasarkan pada bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Yang keempat, jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, dilakukan melalui dana kecil atau impress system. Sistem pengendalian internal terhadap penerimaan kas yang baik. Yang pertama, adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang menerima kas dengan yang melakukan pencatatan, memberikan otoritas atas penerimaan kas. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga, pelaksanaan kerja yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Flowchart penerimaan kas dari penjualan tunai. Yang pertama, pelanggan yang merasa cocok dengan produk yang sudah dipilih melakukan pembayaran secara tunai. Lalu kasir menerima pembayaran tunai atau kas dari pelanggan. Yang kedua, membuat laporan penjualan tunai atau LPT rangkap 2.
Lembar pertama, LPT yang dikirimkan ke pimpinan sebagai laporan dan bukti penjualan, dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Berikut uraian kegiatan. Yang pertama dari pelanggan. Customer membeli produk perusahaan, kemudian melakukan pembayaran secara tunai ke kasir. Lalu dari kasir, menerima pembayaran tunai dari pelanggan dalam bentuk uang tunai. Kedua, membuat laporan penerimaan kas atau LPK yang dikirimkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan. Yang pertama, menerima laporan penerimaan kas atau LPK dari kasir. Kedua, membuat laporan penjualan tunai atau LPT rangkap 2. Untuk lembar pertama, LPT yang dikirimkan ke pimpinan sebagai laporan dan bukti penjualan. Dan lembar yang kedua, LPT untuk tujuan arsip perusahaan. Yang keempat, pimpinan menerima laporan penjualan tunai LPT dari bagian keuangan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.